Perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Arsen Pauli. Saya Dewi Sarika. Saya Anisha Putra Kusuma. Saya Rasliana. Saya Tia Maristi. Saya Mecha Rafa. Saya Reza Karindra. Saya Malaka Sidiki. Kami di sini dari kelompok 7 akan melakukan pemeriksaan THT. Terima kasih. Pemeriksaan yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan kolom hidung. Baiklah, dengan sisi dokter dan pasien berhadapan dengan sisi kiri pasien. Baik, selamat siang Ibu. Saya dengan Dokter Lala yang akan memeriksa Ibu pada hari ini. Kemudian nanti pada pemeriksaan kelima mungkin ada rasa tidak nyaman. Sebaiknya Ibu langkah pertama yaitu pemasangan kepala. Atur lampu kepala sekitar 20-30 cm dengan diameter 2 cm. Setelah itu lakukan pemeriksaan inspeksi. Selanjutnya, lakukan palpasi pada traktus. Apakah nyeri, Bu? Selanjutnya, penarikan. Dan ketuk pada mastoid. Apakah nyeri, Bu? Selanjutnya lakukan pemeriksaan otoskop. Pertama kita lepaskan ini pemeriksaan otoskop bentuk tangan dengan Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun. Hidupkan air, lalu basuh kedua tangan dengan air mengalir. Ambil sabun secukupnya. Langkah pertama, usap kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, tangan saling mengunci, ibu jari, ujung-ujung jari, lalu bilas sampai bersih. Saya Dr. Palaka yang akan melakukan pemeriksaan THT. Maskernya boleh tolong dibuka, Pak. Terima kasih, Pak. Pasang lampu kepala. Tes fokus lampu kepala dengan jarak 20-30 cm. Inspeksi bentuk hidung luar. Perhatikan apakah ada deviasi atau depresi tulang hidung, apakah ada pembengkakan di daerah hidung dan sinus paranasal. Dengan jari dapat dipalpasi adanya krepitasi tulang hidung atau rasa nyeri tekan pada peradangan hidung dan sinus paranasal. Mengambil spekulum hidung.
Pasien duduk menghadap pemeriksa. Spekulum hidung dipegang dengan tangan kiri. Dengan jari telunjuk ditempelkan pada dorsum nasi, tangan kanan untuk fiksasi kepala. Spekulum dimasukkan ke dalam rongga hidung dalam posisi tertutup. Kemudian diperhatikan keadaan rongga hidung, luasnya, adanya sekret, lokasi, serta asal sekret tersebut. Konka inferior, konka media, dan konka superior warnanya merah muda, pucat atau hiperemis. Besarnya, edema atau hipertrofi. Septum nasi lurus, deviasi, krista dan spina. Meatus superior, meatus medius, dan meatus inferior. Jika terdapat sekret kental yang keluar dari meatus medius, berarti sekret berasal dari sinus maksila, sinus frontal, dan sinus ethmoid anterior. Sedangkan sekret yang terdapat di meatus superior berarti sekret berasal dari sinus ethmoid posterior atau sinus penoid. Massa dalam rongga hidung, seperti polip atau tumor, perlu diperhatikan keberadaannya. Asal perdarahan di rongga hidung, krusta yang bau, dan lain-lain perlu diperhatikan. Setelah selesai menilai, spekulum hidung dikeluarkan dalam posisi terbuka. Pemeriksaan renoskopi posterior. Untuk pemeriksaan ini dipakai kaca tenggorok nomor 2-4. Kaca ini dipanaskan dulu dengan lampu spiritus atau dengan merendamkannya di air panas, supaya kaca tidak menjadi kabur oleh napas pasien. Sebelum dipakai harus diuji dulu pada punggung tangan pemeriksa apakah tidak terlalu panas. Lidah pasien ditekan dengan spatula lidah. Pasien bernapas melalui mulut, kemudian kaca tenggorok dimasukkan ke belakang uvula dengan arah kaca ke atas. Setelah itu pasien diminta bernapas melalui hidung. Perlu diperhatikan kaca tidak boleh menyentuh dinding faring posterior supaya pasien tidak terangsang untuk muntah. Selanjutnya adalah pemeriksaan gas kutala atau kepala. Untuk pemeriksaan gas kutala itu kita ada 3 tes yang pertama, tes Rindel, tes Weber, dan juga tes Quebec. Yang pertama itu adalah kita akan melakukan pemeriksaan tes. Pemeriksaan kita yang pertama itu adalah kita meletakkan gas kutalanya terlebih dahulu. Setelah itu diletakkan pada daerah mastoid. Izin Bu, apakah masih terdengar? Setelah gas kutala yang sudah tidak terdengar, kita letakkan gas kutala di depan yang telinga sekitar 2,5 cm. Ibu, apakah suaranya masih terdengar? Terima kasih Bu. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes Weber. Sebelumnya gas kutala digetarkan dan diletakkan di tengah dahi. Izin bertanya Bu, apakah suaranya terdengar di kedua telinga atau hanya terdengar lebih keras di salah satu telinga? Kedengaran di dua telinga. Terima kasih Bu. Baiklah, untuk pemeriksaan terakhir yaitu tes Quebec, yaitu untuk membedakan antara pendengaran pasien dan juga pemeriksa. Yang pertama itu gas kutala digetarkan, kemudian diletakkan pada bagian mastoid pasien. Izin Bu, apakah suaranya masih terdengar? Setelah suaranya habis, maka letakkan gas kutala pada bagian mastoid pemeriksa. Baiklah, untuk pemeriksaan selanjutnya gas kutala diletakkan pada telinga pemeriksa, kemudian dipindahkan kepada telinga pasien. Apakah sekarang sudah habis? Itulah tutorial dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih.